Shalom adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mempersatukan kami dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan firman Tuhan. Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami dan menguatkan iman kami untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dari Amang Pendeta Panjaitan. Firman-Nya diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Siapa yang sudah mempersiapkan Alkitabnya? Pinter. Yuk, kita baca ya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Pastinya percaya dong. Oke, kita lanjut firman Tuhannya ya. Perikopnya di sini adalah Lazarus dibangkitkan. Tema firman Tuhan di sekolah minggu adalah aku mau berpegang pada Tuhan. Ya, siapa di sini yang mau berpegang pada Tuhan? Pastinya adik-adik sekolah minggu sudah mau berpegang sama Tuhan Yesus ya. Nah, di sini ada seorang yang sedang sakit bernama Lazarus. Ia tinggal di Betania bersama Marta dan Maria adiknya, ya. Maria ini adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dan mengusapnya menggunakan rambutnya adik-adik. Nah, pada saat itu Lazarus sedang sakit keras. Lalu akhirnya dia meninggalkan dunia, meninggal. Nah, pada saat Lazarus meninggal, Maria dan Marta sangat bersedih. Dia kehilangan saudaranya adik-adik. Nah, lalu Maria dan Marta pergi menemui Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, teman yang engkau kasihi Lazarus sedang sakit. Bahkan ia sudah meninggalkan dunia ini Tuhan." Tapi Tuhan Yesus berkata apa adik-adik? Kita baca yang di ayat yang keempat ya. Ketika Yesus mendengar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Nah, itulah mukjizat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Siapa yang di sini percaya sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memuliakannya. Ya, jadi di sini cerita tentang Lazarus ini bahwa supaya orang-orang atau adik-adik sekolah minggu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita, Tuhan Yesus. Kita harus percaya dan berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Nah, lalu Yesus ini sangat mengasihi Marta dan Maria adik-adik sekolah minggu. Yesus sangat mengasihi Marta dan Maria. Setelah Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sudah meninggal, Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus juga prihatin ya akan kepergian si Lazarus ini. Yesus sangat mengasihi Maria dan Marta. Pada saat Tuhan Yesus mendengarkan bahwa Lazarus sudah meninggal, dia ikut bersedih adik-adik. Ya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat ia berada bersama murid-muridnya. Lalu setelah itu dia pergi ke Betania mengunjungi Lazarus, menemui Maria dan Marta. Dia ke tempat Maria dan Marta. Padahal di situ Lazarus sudah meninggal. Ya, Tuhan Yesus sudah tahu Lazarus itu sudah meninggal dalam waktu 3 hari. Nah, lalu Tuhan Yesus berjalan ke Betania bersama murid-muridnya. Nah, di Betania, tempat Lazarus tinggal, tempat Maria dan Marta tinggal, di situ banyak orang-orang yang mengunjungi rumah mereka. Ya, banyak orang yang
menghibur, banyak orang yang berdatangan untuk menghibur Maria dan Marta supaya mereka tidak sedih berkelanjutan, supaya dia tidak terlalu sedih. Makanya banyak orang-orang yang datang untuk menghibur Marta dan Maria. Nah, pada saat orang-orang itu datang, Maria masih di rumah. Lalu Marta keluar karena dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke rumahnya, ke tempatnya. Ya, dia langsung menemui Tuhan Yesus. Lalu dia berkata di ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Lanjut lagi, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Nah, adik-adik, kalau adik-adik meminta kepada Tuhan Yesus pasti bakal ngabulin. Ya, kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus. Lalu setelah itu Tuhan Yesus sangat iba melihat Marta dan Maria karena dia sudah nangis, sudah bersedih akan kepergian Lazarus ini. Ya, karena Tuhan Yesus iba, karena Tuhan Yesus juga ikut prihatin melihatnya, lalu Tuhan Yesus pergi ke tempat kuburannya Lazarus bersama murid-muridnya. Ya, dia pergi ke tempat kuburannya Lazarus, lalu kuburannya itu kayak seperti batunya itu dibuka. Tuhan Yesus bilang, "Bangkit Lazarus." Akhirnya Lazarus itu bangkit. Padahal Lazarus masih terlilit kain. Lalu kain itu dibuka supaya Lazarus bisa melihat. Dan Lazarus bangkit, adik-adik. Wah, luar biasa, puji Tuhan ya adik-adik. Jadi Marta dan Maria tidak bersedih lagi karena saudaranya, kakaknya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dari firman Tuhan mengenai Lazarus dibangkitkan ini adalah firman dan poin yang kita dapatkan adalah yang pertama, kita tidak boleh bersungut-sungut atau putus asa. Jadi kita harus berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Nah, padahal tadi di sini si Marta sudah berkata ya di ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Nah, Marta ini berkata Lazarus akan bangkit pada akhir zaman. Tapi sebelum akhir zaman, Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus. Puji Tuhan, mukjizat Tuhan itu terjadi. Nah, lalu yang kedua adalah Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Tuhan selalu ingin menyatakan kemuliaannya supaya apa? Supaya adik-adik selalu berpegang teguh pada Tuhan, supaya adik-adik selalu percaya sama Tuhan. Jadi, jikalau adik-adik sedang kesulitan atau berkabung, bersedih, atau ada keluarga yang juga meninggal, adik-adik tidak perlu bersedih, adik tidak perlu bersedih sampai berlarut-larut. Tuhan Yesus akan memberikan sukacita kepada adik-adik ya. Jadi setiap adik-adik ingin pergi, setiap adik-adik ingin melangkah, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa, karena berdoa itu adalah salah satu pegangan teguh kita, nafas kehidupan kita kepada Tuhan Yesus ya. Kalau kita misalkan tidak berpegang teguh, kita tidak berdoa, ya bagaimana Tuhan Yesus mau memberikan kemuliaannya kepada adik-adik ya. Jadi kalian harus percaya sama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Nah, tadi sudah kakak sampaikan, setelah adik-adik berdoa, percaya kepada Tuhan, berpegang teguh pada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberikan kuasanya kepada adik-adik sekolah minggu ya, yang tadinya adik-adik kesulitan atau adik-adik bersedih, tapi Tuhan Yesus akan memberikan sukacita. Nah, setelah itu pada saat Lazarus bangkit, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-24 sampai 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun
ia sudah mati. Nah, itu dia adik-adik. Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan yang baik untuk adik-adik sekolah minggu di rumah ya. Setelah ini kita akan membuat pembatas ya, pembatas Alkitab. Nih, kakak sudah jadi bikinnya. Nah, nanti di sini kakak akan kasih tahu cara membuatnya ya. Kakak ambil di sini ayat dari Mazmur 28 ayat 7 ya. Kakak tulis di sini sampai titik. Nah, firman Tuhannya adalah, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya aku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan menyanyikan aku bersyukur kepadanya. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur juga, untuk selalu percaya sama Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tundukkan kepala. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengenai Lazarus dibangkitkan. Terima kasih juga Tuhan, dari firman ini kami bisa percaya, kami bisa menumbuhkan kepercayaan kami bisa berpengharapan kepada Tuhan, kami bisa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, kami bisa untuk selalu mencari Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk kesehatan, berkat yang telah Engkau berikan kami setiap harinya. Berikan kami juga kesehatan Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Sekali lagi yuk kakak, adik-adik yang semangat, kita bangkit berdiri yuk. Ayo, yuk. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Dadah, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Adik-adik, yuk kita akan membuat pembatas aku mau berpegang pada Tuhan. Siapkan alat-alatnya ya. Yang pertama ada kertas buffalo. Nah, kakak di sini menggunakan kertas buffalo. Adik-adik bisa menggunakan kertas HVS atau kertas origami yang ada di rumah adik-adik ya. Lalu gunting, nanti ini untuk mengikatnya pensil dan penggaris. Pensil dan penggaris ini untuk membuat polanya ya. Lalu ada pembolong kertas dan juga Alkitab. Nah, Alkitab di sini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk adik-adik menulis ayat yang meyakini adik-adik kepada Tuhan Yesus. Kalau kakak ambil dari Mazmur 28 ayat 7. Ya, sekarang kita buat sama-sama ya.